Keluarga Hadiwijaya menyambut kedatangan mereka dengan sangat antusias. Anjani merasa kembali memiliki keluarga baru, yang begitu menginginkannya. Beberapa kali bertemu dengan suami istri Hadiwijaya, membuat gadis itu tidak merasa canggung dalam bersikap. Demikian juga dengan Ira, dan bayi mungilnya. Beberapa kali mereka berkunjung ke sanggar milik Tante Lia. Kadang wanita jelita itu datang bersama sang suami, bila sedang berada di Jakarta. Keluarga mereka memang berhubungan sangat baik. Selain karena Margo yang merupakan teman seprofesi Mahesa, Lia dan Sandhya sering bekerja sama dalam beberapa acara. Baik itu yang menyangkut kegiatan istri pengusaha, maupun murni bisnis di luar status mereka. Weo yang bekerja sama dengan Ira dan Sandhya, sering mempertemukan mereka. Tidak heran jika Anjani akhirnya ikut terlibat, dalam lingkaran persahabatan kedua wanita itu. Makan malam itu berjalan dengan sangat lancar. Pembicaraan serius mengenai pernikahan Panji dan Anjani, akhirnya berujung pada satu kata. Pernikahan mereka sudah ditentukan, 1 bulan lagi dari sekarang. Tentu tanpa mampu dibantah oleh Panji, maupun sang gadis. Kedua orang itu hanya diam mendengarkan keputusan besar, yang sudah diambil untuk kehidupan mereka tanpa boleh bertanya apapun. Makan malam itu berjalan dengan sangat lancar. Pembicaraan serius mengenai pernikahan Panji dan Anjani, akhirnya berujung pada satu kata. Pernikahan mereka sudah ditentukan, 1 bulan lagi dari sekarang. Tentu tanpa mampu dibantah oleh Panji, maupun sang gadis. Kedua orang itu hanya diam mendengarkan keputusan besar, yang sudah diambil untuk kehidupan mereka tanpa boleh bertanya apapun. Apa kamu senang karena mau menikah denganku, Bu Guru? Panji menatap tidak suka pada Jani. Gadis itu berkebaya biru laut, dari bahan brokat sebatas lutut. Bawahannya kain jarik bermotif suluran berwarna coklat, yang begitu pas membalut tubuh semampainya. Rambut panjang Anjani dicepol dengan hiasan jepit rambut dari mutiara, hingga mempertontonkan leher jenjang yang putih dan mulus. Panji harus mengakui, jika Anjani memang terlihat anggun dan menawan. Wajah dan gerak-gerik tubuhnya, sangat mencerminkan seorang gadis Jawa yang lembut dan bertata krama. Gadis sederhana, yang terlihat sama tidak berminatnya seperti dirinya. Satu-satunya gadis, yang tidak menatap Panji dengan terpesona. Sejak awal, hati lelaki itu sudah disiapkan untuk membenci Anjani. Maka semenarik apapun gadis itu, hati Panji tetap tak tergerak untuk memilikinya. Mereka berdiri di tepi kolam renang dengan pencahayaan redup. Sementara keluarga mereka, sedang bercanda riang di ruang keluarga. Ketika ketok palu pernikahan mereka sudah ditentukan, Panji segera meminta izin untuk berbicara berdua dengan Anjani. Ira meledek sang kakak habis-habisan, tapi mana Panji peduli. Disinilah mereka sekarang. Berdiri berjauhan, dengan aura panas memenuhi udara di sekitar. Anjani sedari tadi asyik menatap air mancur kecil di pinggiran kolam. Dia segera mengalihkan pandangan, pada pria bertubuh jangkung yang berdiri tegap tidak jauh di sampingnya itu. Untuk pertama kali, mata Jani dapat melihat langsung sosok Panji Kelana Hadiwijaya yang sudah terkenal seantero dunia. Tubuh bak atlet itu terbalut hem putih pas badan bergaris-garis, hingga menampakkan otot-otot yang kekar.
Anjani yakin, Panji rajin membentuk otot di pusat kebugaran. Hal itu sudah menjadi gaya hidup sehat para eksekutif muda. Kaki panjang Panji terbalut jin biru, yang entah mengapa menciptakan aura sempurna. Hampir hati polos Anjani menyerukan kekaguman. Tampan sih, tapi sikapnya begitu arogan dan sombong. Cibir Anjani dalam hati. Dia tentu masih belum menerima, jika sebentar lagi mereka akan menjadi suami istri. Siapa bilang menikah dengan pria sepertimu tidak pernah masuk dalam daftar rencana hidupku? Anjani berujar dengan enteng dan sedikit ketus. Mata bulat dan beningnya, dengan berani bersitatap dengan si mata elang. Dia bukan gadis yang mudah diintimidasi. Jika Panji berniat menjatuhkan harga dirinya, maka lelaki itu sudah salah memilih musuh. Anjani tidak takut. Bagi Anjani, Panji tidak lebih dari seorang lelaki sok kepedean. Seorang pria yang merasa bahwa dunia sudah berada di bawah telapak kakinya. Panji paling benci pada gadis yang sok angkuh. Cukup dia dibuat kelabakan oleh sikap anarkis Ira. Jangan ditambah lagi. Tapi kelihatannya dia harus rajin berdoa. Gadis yang sedang berdiri angkuh di hadapannya ini, sepertinya akan menjadi musuh besar kedua bagi dirinya. Panji sangat menyukai wanita. Tetapi tentu yang feminin, cantik, dan sekali pandang langsung takluk kepadanya. Akan tetapi bahkan gadis ini tidak merona pipinya, seperti wanita lain yang sudah bertukar pandang dengannya. Panji menolak mengakui jika pesonanya memudar. Dia lebih suka memiliki anggapan, jika Anjani adalah tipe gadis tidak normal. Tipe lelaki idaman gadis itu, pastilah seorang dengan kacamata minus dan berpenampilan culun. Bagus. Karena aku tidak mau akhirnya kamu jatuh cinta padaku. Tidak akan pernah, tantang Anjani dingin, tanpa mengalihkan pandangan sedetik pun dari bola mata Panji yang tidak kalah beku. Setidaknya ia memiliki bulu mata lentik alami. Tapi aku tidak suka dengan hidung mancung itu. Tapi bibirnya boleh juga, penuh dan terlihat seksi. Sepertinya rasanya manis, dan akan membuat ketagihan jika menyentuhnya. Sial. Panji mencoba menepis pikiran kurang ajar yang menghinggapi otaknya. Dia kembali memasang wajah dingin tak tersentuh. Sepertinya kita memiliki kesamaan. Jadi akan mudah bagi kita untuk menyetujui semua perjanjian yang akan kita sepakati. Perjanjian? Dengan sikap acuh, Panji mengeluarkan 2 lembar kertas, dan sebuah pena dari dalam saku celana. Dengan isyarat mata, dia menyuruh Anjani untuk ikut ke gazebo. Panji duduk elegan dengan kaki disilangkan, sementara kedua tangan ditautkan di depan dada. Anjani mengambil tempat di sebuah kursi kosong di seberang meja. Tentu saja gadis itu tidak mau mengambil risiko, dengan duduk berdekatan di samping pria itu. Menurutmu apa kita harus meneruskan pernikahan ini? Panji menyodorkan kertas itu ke hadapan Anjani, yang langsung melihat dengan teliti poin demi poin yang tercantum di situ. Dia seorang guru, meneliti kelengkapan sebuah dokumen selalu dia lakukan. Hal ini untuk mencegah kesalahan, yang kadang hanya sedikit tetapi bisa berakibat fatal. Dahinya terlihat berkerut halus, sesudah membaca 5 poin penting yang ditulis tebal oleh Panji.
Panji sedikit tegang di tempat duduknya. Bagaimanapun dia sangat berharap gadis itu menolak semua isi dalam perjanjian itu. Meski dia telah susah payah menuangkan semua ide untuk membuatnya. Dia tidak mau berurusan dengan gadis ini. Hidup bebasnya saat ini lebih berharga dari apapun di dunia. Dia memang ingin menikah, tapi tidak dalam waktu dekat. Dia baru berencana akan mencari wanita yang mau menjadi istrinya seutuhnya. Setidaknya 5 atau 6 tahun lagi. Baiklah, aku setuju dengan semua poin dalam perjanjian ini. Senyum manis yang terbit dari bibir Anjani, seakan api berkobar yang memberangus semua impian dalam otak Panji. Dia menatap tidak percaya pada gadis itu, ketika dalam sekejap mata sudah membubuhkan tanda tangan di atas namanya. Lalu Anjani menyodorkan kertas itu ke hadapannya, tanpa rasa berdosa sedikit pun. Hei! Kamu jangan berlagak sok menyesal begitu, dong. Kamu yakin? Panji masih saja tidak percaya, tapi tak urung dia tanda tangani juga 2 kertas yang kini seolah mengejeknya itu. Dia salah karena sudah berharap besar Anjani akan menolak rencana pernikahan. Nyatanya gadis itu malah menyambut dengan riang gembira semua tantangan darinya. Kamu ternyata sangat pengertian. Ini sangat baik untukku, dan aku harap kamu tidak menyesalinya jika suatu saat jatuh cinta kepadaku. Mimpi saja terus. Anjani mencondongkan tubuh ke depan, hingga membuat Panji sedikit tersentak. Sepertinya gadis itu tidak menyadari, jika isi dadanya mengintip dari celah sempit kebaya yang dia kenakan. Pemandangan yang tidak ingin dilihat Panji, akan tetapi tidak ingin ditolak juga. Aku tidak akan mengubah isi perjanjian itu sampai kapanpun, meskipun nantinya kamu mengejar-ngejar cintaku sampai ke ujung dunia. Oke. Setuju. Aku juga tidak akan melanggar perjanjian ini, meski nantinya pernikahan kita hanya berumur 2 jam. Panji lega ketika gadis itu menarik tubuh menjauh. Ini tidak masuk akal. Panji si perayu ulung yang selalu membuat para wanita bertekuk lutut, merasa jantungnya hampir copot. Hanya karena melihat secara tidak sengaja, isi dada seorang gadis yang ingin dia hindari. Anjani mengulurkan tangan, yang disambut jabatan mantap dari Panji. Setelah itu mereka menyimpan masing-masing satu salinan, dari perjanjian pranikah yang isinya hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Seringai puas jelas tergambar di wajah Ayu Anjani, tapi rasa frustasi mulai melanda hati Panji. Semua rencananya gagal total, dan dia harus menerima konsekuensi pernikahan itu. Tidak ada yang menarik lagi dalam hidup ini. Panji sudah merasa frustasi tingkat akut, begitu melihat kalender kecil di meja kerja. Angka-angka itu seakan sedang menertawai dirinya. 2 minggu dari sekarang, dia harus menikah dengan gadis pilihan ayah dan bunda. Ingin dia kembali ke London. Namun akal sehat selalu mengingatkan, jika melarikan diri bukanlah pilihan tepat. Wajah bahagia ayah dan bunda, selalu terbayang di pelupuk mata. Bahkan bunda sudah merancang sendiri, baju pengantin yang akan dikenakan sepasang mempelai nanti. Keluarganya begitu antusias, dengan pernikahan akbar yang sebentar lagi akan digelar.
Sang ayah adalah salah satu pengusaha sukses di negeri ini. Tidak mungkin keluarga Hadiwijaya menyelenggarakan pernikahan putra sulungnya hanya dengan pesta biasa. Kabar paling buruk adalah, Mama Becky dengan senang hati akan membuatkan mereka baju untuk acara resepsi. Tirta langsung meledeknya habis-habisan. Dulu Panji meledek Tirta, karena menikah muda dengan gadis yang baru tamat SMA. Sementara ketika itu, Tirta baru menyelesaikan kuliah. Mereka pasangan muda yang memulai segalanya dari nol. Namun kuatnya cinta di antara mereka, memang patut diacungi jempol. Tirta sangat beruntung, jika dibandingkan dengan dirinya. Aku percaya karma itu memang ada, dan sekarang sedang bekerja dengan baik padamu, ledek Tirta, yang membuat Panji membanting ponselnya dengan gemas. Panji tidak membenci pernikahan, karena dia melihat kedua orang tuanya sangat bahagia dengan ikatan itu. Tapi gaya hidup kakak tertuanya, Anang Hadiwijaya sedikit banyak telah mempengaruhi pemikiran dirinya. Sejak kecil selalu bersama pria itu, membuat Panji tumbuh menjadi seorang pria flamboyan. Pria yang kemanapun selalu mengendarai mobil sport mewah bersama wanita-wanita cantik itu, membuat Panji selalu ingin seperti Anang. Anang juga yang mengenalkan dirinya kepada balapan liar. Sesuatu yang selalu membuat adrenalin di jiwa mudanya, membara mencari penyaluran. Dia menyukai dunia lelaki itu, menyukai kemenangan yang selalu diraih, dan menyukai para gadis yang mengelilinginya, dengan pemujaan seolah dia adalah dewa cinta dengan sejuta pesona. Panji tentu tidak menyukai gaya hidup sang ayah, yang bersih dan cenderung monoton. Tapi Panji sangat menyayangi dan menghormati beliau. Ayahnya memang jarang di rumah, tapi selalu ada untuk keluarga di saat mereka membutuhkan sosoknya. Lelaki yang selalu memberikan nasihat bijak, untuk bekal dalam perjalanan kehidupannya. Meski Anang berniat akan menggagalkan pernikahan itu dengan terbang langsung dari Auckland, tapi Panji menolak dengan keras. Mungkin Panji memang menyukai para wanita cantik yang berseliweran di sekitar dirinya. Tapi dia lebih mencintai keluarganya, jauh di atas apapun. Setidaknya dia dapat melihat senyum terkembang di bibir ayah dan bunda, walau dia sendiri tidak mungkin dapat menikmati pernikahan itu. Dia memang sudah dewasa, dan sudah saatnya keputusan membangun masa depan ditangani sendiri. Sedekat apapun hubungannya dengan Anang, dia tidak akan membiarkan pria itu melukai perasaan kedua orang tuanya. Sebab Anang sendiri gagal mempertahankan wanita yang dia sebut istri, hingga pergi meninggalkan penyesalan dan kesepian. Beberapa kali fitting baju, Panji berusaha agar tidak bersamaan dengan Anjani ketika datang ke butik. Dia malah saja melihat sosok gadis itu, dan Panji hanya terdiam ketika bunda menegur sikapnya yang kekanak-kanakan. Terserahlah. Yang penting mereka akan segera menikah. Urusan harus mengenal lebih dekat kepribadian masing-masing, itu urusan belakangan. Toh, nantinya mereka akan tinggal dalam satu rumah selama entah berapa lama. Anjani hanya mendesah. Setelah itu tangannya berhenti mencoret-coret tidak jelas, pada secarik kertas di meja kerja. Cutiku seminggu lagi, tapi rasanya hidupku sudah seperti di penjara.
Ruri hanya menatap sang sahabat dengan heran. Entah sejak kapan, memiliki pengawal pribadi yang kecenya mengalahkan Shah Rukh Khan itu jadi sebuah bencana. Andai dirinya yang jadi calon menantu keluarga Hadiwijaya, maka Ruri akan merasa tenang kemanapun kakinya melangkah. Bahkan sedikit berjalan-jalan di mal, dan menerima wawancara dengan beberapa infotainment, pasti adalah rencana hidup yang sangat indah. Sayang, Anjani sangat benci popularitas. Gadis itu merasa sangat tersiksa, ketika berita pernikahannya dengan Panji sudah menyebar. Hampir tiap hari para kuli tinta menyambangi sekolah mereka, demi ingin wawancara dengan Anjani. Tapi pengawal yang ditugaskan calon ayah mertua sudah menutup semua akses itu. Jani hanya ingin privasi, dan selalu menyalahkan Panji yang menjadi pria tidak biasa. Tentu saja dia bebas dari para pemburu berita itu. Tapi ruang geraknya jadi sangat terbatas, karena kehadiran para pengawal di sekitar hidupnya. Hei, apa kamu ingin aku menggantikanmu? Aku bercanda. Nikmati saja apa yang kamu miliki sekarang, Jani. Ibu Ruri penuh semangat. Dia masih fokus mengamati salah satu pengawal berwajah lumayan tampan, dengan tampang datar di depan sekolah mereka. Lagi pula kamu menikah bukan dengan seorang residivis, tapi dengan lajang paling diminati abad ini. Kalau aku jadi dirimu, aku akan menikmati setiap momen yang hadir dalam hidupku dengan sukacita. Sayangnya itu terjadi dalam hidupku. Hei, apa kamu yakin tidak bisa mencintai Kang Mas Panji? Entahlah. Jadi kamu masih memikirkan pria itu? Anjani hanya menatap Ruri dengan sendu. Mereka sudah bersahabat semenjak hari pertama masuk kuliah. Ajaibnya, mereka kini bekerja pada instansi yang sama. Ruri tahu kisah masa lalu Anjani dengan pria itu. Cinta pertama saat SMA, yang bahkan hingga saat ini belum bisa terhapus dari sudut hati. Anjani masih menanti janji pria itu, bahwa suatu saat dia akan kembali. Tapi sebentar lagi dia akan menikah dengan orang lain. Waktu memang sudah berjalan bertahun-tahun lalu, hingga kadang Anjani merasa terjebak pada perasaannya sendiri. Pria itu pergi begitu saja, dengan janji setia yang harus Anjani pegang. Sementara dia tidak pernah tahu keberadaan pria itu hingga sekarang. Sosok itu seperti menghilang tanpa jejak, tidak pernah memberi kabar apapun, bahkan akun media sosialnya pun tidak pernah aktif. Anjani menyeka kristal bening di sudut mata. Untung para guru sedang sibuk mengajar. Kebetulan kelas Ruri sedang pelajaran pendidikan agama, sementara kelasnya sendiri sedang pelajaran olahraga. Kepala sekolah juga tengah mengikuti rapat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten. Tinggallah mereka berdua di kantor, dengan seorang operator komputer di ruang sebelah. Mungkin memang sudah saatnya aku melupakan dia. 8 tahun sudah cukup untuk terus memikirkan kesalahanku, hingga dia pergi dariku tanpa pamit. Jani, ini bukan salah kamu. Dia yang sudah mengingkari janji, sementara kamu selalu setia menanti dia pulang. Itu pun jika dirinya belum berkeluarga. Bagaimana seandainya jika dia ternyata sudah memiliki istri dan anak? Kamu jangan naif, Jan. Tapi Ri. Kamu akan segera menikah. Hanya tinggal menunggu hitungan hari.
Jadi jangan pernah berubah pikiran untuk mundur. Tidak akan sulit mencintai seorang pria seperti Panji. Percaya deh, kamu dengan ucapanku. Ruri tertawa ketika Anjani memukul lengannya dengan pelan. Dia mengangsurkan sehelai tisu, yang langsung digunakan Anjani untuk mengelap mata dan pipi. Andai mencintai Panji segampang membalikkan telapak tangan. Mungkin sejak pandangan pertama pun, Anjani akan sukarela menjatuhkan diri ke dalam pelukan pria itu. Tapi melihat wajah Panji saja, rasanya sudah membuat Anjani tidak betah. Entah mengapa di mata gadis itu selalu terbayang, para gadis yang bergayut manja di tubuh atletis itu. Namun Anjani merasa beruntung, karena Panji terlihat tidak berminat untuk merayu dirinya. Dia tahu alasan Panji tidak pernah mau bersama, ketika mencoba baju pengantin. Anjani juga sama risihnya dengan Panji.